Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E yang kemarin teman-teman telah sukses digelar di sirkuit Ancol, di mana dalam pagelaran tersebut ada beberapa pejabat negara seperti Presiden Jokowi, Puan Maharani, Sandiaga Uno, kemudian ada politisi AHY dan sebagainya ini hadir di acara Formula E. Belum lagi ditambah dengan penonton yang cukup banyak membludak teman-teman. Dan bahkan sebelumnya Pak Anies mengatakan ada 22.000 penonton. Dan ini memang benar bahwa penonton ini memang cukup banyak untuk bisa menonton kegiatan Formula E. Nah teman-teman, terkait itu semua ada satu hal yang menjadi pertanyaan publik mengenai sponsor dari BUMN ini yang tidak terlihat. Kalau di sirkuit Mandalika itu banyak sponsor dari badan usaha milik negara, tetapi ini kok tidak ada badan usaha milik negara yang tampil di acara Formula E. Ini yang menjadi pertanyaan. Namun akhirnya teman-teman, pihak BUMN melalui juru bicaranya mengungkapkan kenapa pihak BUMN kok tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kompas.com teman-teman. Ribut-ribut soal BUMN ogah jadi sponsor Formula E. Tak ada satupun badan usaha milik negara BUMN yang dikabarkan menjadi sponsor Formula E. Meski pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan plat merah, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik yang diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta Ebrik International Circuit JIEC Ancol, Jakarta Utara. Gelaran internasional ini merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta. Mulanya, Ketua Komite Pelaksanaan Formula E, Ahmad Sahroni sempat mengungkapkan, pihaknya berharap BUMN bisa menjadi sponsor dalam ajang balap mobil listrik di Jakarta. Ia mengungkapkan telah menyampaikan proposal sponsor Formula E kepada Menteri BUMN Erick Thohir secara langsung. Sahroni sempat bertemu Erick Thohir setelah Presiden Jokowi meninjau lokasi sirkuit. Habis Presiden datang dari Senin 25 April 2022, Kamis 9 Mei, gue menghadap Pak Erick Thohir, sampaikan proposal, ujarnya di lokasi sirkuit Formula E Jakarta pada Kamis 19 Mei 2022. Menurut Sahroni, alasan ingin BUMN menjadi sponsor adalah demi kepentingan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Namun, hingga beberapa hari jelang penyelenggaraan, panitia Formula E Jakarta tak berhasil menjalin kerjasama satupun dengan BUMN. Sahroni menilai partisipasi BUMN seharusnya bisa menjadi tanda bahwa Indonesia hadir dalam ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu. Politisi Partai Nasdem menegaskan ia mengharapkan kehadiran BUMN bukan hanya karena faktor uang semata. Saya melas untuk BUMN ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Ini bukan masalah duit tetapi pride. Bahkan BUMN hadir itu untuk Indonesia, bukan Anies atau Jakarta, tapi Indonesia. Gue melas ke BUMN untuk Indonesia, ujarnya saat meet and greet Formula E di Monas, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juni 2022. Kondisi tersebut pun memicu perdebatan terkait penyebab BUMN yang nampaknya ogah terlibat dalam ajang balap mobil listrik itu. Terlebih ketika Erick Thohir enggan berkomentar soal kabar BUMN tidak menjadi sponsor Formula E. Itu teman-teman yang
dilakukan M. Sahroni, melas ke BUMN, melas ke Pak Erick Thohir bukan hanya untuk kepentingan uang, tetapi ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, agar Indonesia, agar negara, agar pemerintah itu hadir dalam ajang perhelatan internasional dalam bentuk Formula E. Jadi ini cukup realistis teman-teman apa yang dilakukan oleh pihak Sahroni. Kenapa mengajak supaya BUMN itu hadir di acara Formula E. Pada akhirnya, Kementerian BUMN pun angkat bicara terkait tak ada perusahaan plat merah yang menjadi sponsor Formula E. Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, menyatakan tidak ada kebijakan dari Kementerian BUMN untuk menghambat sponsorship ajang Formula E. Pertama, yang dikatakan juru bicara BUMN, tidak ada upaya menghambat sponsorship dari Formula E. Memang tidak menghambat teman-teman, tapi tidak memberikan sponsor. Itu artinya tidak ada peran dari BUMN untuk mensukseskan acara Formula E. Kementerian BUMN menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut. Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud, ujar Arya dalam keterangannya Jumat 3 Juni 2022. Menurutnya, Kementerian BUMN secara tidak langsung memberikan dukungan pada Formula E. Hal itu melalui PT Indosat Tbk atau yang juga dikenal sebagai Indosat Ooredoo, di mana sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut. Wow, ini kalau dikatakan tidak mendukung Formula E ini tidak benar. Tetapi menurut Arya Sinulinga, ada dukungan secara tidak langsung kepada Formula E, yaitu dengan PT Indosat Tbk. Karena sebagian sahamnya itu berasal juga dari BUMN, secara tidak langsung. Tetapi itu yang sebenarnya tidak menjadi target dari penyelenggara Formula E. Yang diminta adalah langsung BUMN-nya itu menjadi sponsor di Formula E. Seperti halnya ketika BUMN itu memberikan sponsor di acara MotoGP Mandalika, itu langsung teman-teman. Ada PT BRI, ada Pertamina, ada bank-bank pemerintah, itu langsung memberikan sponsor kepada MotoGP Mandalika. Tetapi ini tidak ada teman-teman, secara langsung BUMN itu terlibat memberikan sponsor di acara Formula E. Tetapi katanya secara tidak langsung itu mendukung dengan hadirnya PT Indosat Tbk di acara tersebut. Secara tidak langsung. Karena ini berbeda jauh dengan MotoGP di Mandalika, teman-teman. Langsung memberikan sponsornya. Oke, kita teruskan. Terkait keterlibatan BUMN secara langsung dalam ajang Formula E, kata Arya, pihaknya menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event diselenggarakan. Pengajuan proposal ini dinilai cukup mepet bagi perusahaan plat merah sebab dalam menerima proposal event berskala besar dan internasional dibutuhkan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship, termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerja sama agar memenuhi prinsip Good Corporate Government GCG, kata dia. Ia menjelaskan pada dasarnya lamanya proses pengkajian bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Meski demikian, umumnya pengajuan proposal sudah dilakukan pihak penyelenggara setidaknya 3 bulan sebelum event berlangsung. Nah, itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh pihak BUMN terkait waktu. Jadi proposal itu waktunya katanya mepet. Biasanya proposal itu diberikan sebulan sebelum acara atau 3 bulan sebelum acara. Jadi alasan waktu. Tetapi kalau alasan waktu teman-teman, berbicara penyelenggaraan Formula E itu Pak Anies Baswedan membuat sirkuit Formula E itu tidak perlu waktu yang lama teman-teman. Itu hanya 60 hari itu selesai. Jadi implementasi dari Formula E itu dilakukan Pak Anies Baswedan, aplikasinya hanya 60 hari selesai. Ini proyek, ini bangunan, bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Tetapi kenapa pihak
BUMN itu mengkajinya terlalu lama sampai 2-3 bulan lamanya baru memberikan dananya, memberikan sponsornya kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal ke BUMN. Jadi ini terlalu lama teman-teman. Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat 3 bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya ungkapnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat, ungkap Arya. Menurutnya, Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung program yang mendorong kemajuan pembangunan. Hal itu setidaknya terlihat dalam keterlibatan dalam ajang MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok beberapa waktu yang lalu. Selain itu, saat ini BUMN juga sedang berkonsentrasi untuk mendukung perhelatan besar negara yaitu pertemuan G20 di Bali, Oktober 2022 mendatang. Itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh pihak BUMN kenapa tidak memberikan sponsor secara langsung kepada Formula E. Terkait waktu katanya. Jadi sebelum kegiatan itu dilakukan, sebulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya proposal itu sudah masuk, kemudian dikaji oleh pihak BUMN, baru setelah itu ada keputusan misalkan mendukung kegiatan tersebut. Jadi ini katanya perlu pengkajian. Kalau untuk mengkaji seperti itu apa tidak cukup misalkan dalam waktu seminggu atau 2 minggu mengkaji terkait proposal yang diajukan oleh Ahmad Sahroni. Karena ini semua kerja cepat teman-teman. Penyelenggaraan Formula E dengan waktu yang mepet kata Giring Ganesa kemarin, apa mungkin diselenggarakan? Ternyata dijawab oleh Pak Anies Baswedan sangat mungkin. Dan ternyata kemarin sudah bisa terlaksana. Ada juga anggota DPD RI yang sempat khawatir terkait Formula E ini apakah bisa dilakukan, bisa diselenggarakan atau tidak. Ternyata Pak Anies mampu menyelenggarakan seperti yang kemarin kita lihat. Nah, sekarang persoalan di BUMN. Katanya ini waktu yang tidak cukup. Harusnya proposal itu diberikan 1 bulan sebelum acara atau 3 bulan sebelum acara biar cukup untuk mengkaji. Wow, ini kan menjadi lambat teman-teman. Kalau perlu dikaji sampai 3 bulan atau 1 bulan, padahal kegiatan itu akan dilakukan pada 14 Juni 2022. Jadi menurut saya teman-teman, kalau ada niat, ada kemauan, sebenarnya waktu tidak menjadi masalah. Karena mengkaji seperti yang disampaikan oleh pihak Arya Sinulinga, mengkaji itu kan cukup misalkan 2 hari, 3 hari selesai. Atau seminggu, atau 2 minggu, itu kan bisa dilakukan. Kalau itu ada niat. Tetapi kalau saya melihat, ini memang tidak ada niat dari BUMN untuk memberikan sponsor di acara Formula E. Nah, kalau dikatakan bahwa BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E, katanya itu tidak benar. Karena Indosat Ooredoo Tbk itu adalah sahamnya sebagian dari BUMN. Itu berarti secara tidak langsung mendukung kegiatan Formula E. Ya, kalau itu dikatakan secara tidak langsung mendukung, ya boleh-boleh saja teman-teman. Tetapi kan itu proposal disampaikan kepada pihak Indosat Tbk. Jadi beda dong, proposal disampaikan ke Indosat, disampaikan ke BUMN, kepada Pak Erick Thohir. Ternyata yang dari Indosat ini mendapat ACC, mendapat persetujuan, dan pihak BUMN ini tidak mendapat persetujuan. Padahal ini sama-sama mepet. Kenapa proposal yang diajukan ke Indosat itu bisa di ACC dengan waktu yang tidak cukup lama teman-teman? Artinya itu kan proposal kan hampir sama. Disampaikan ke BUMN, disampaikan ke perusahaan-perusahaan lain itu juga termasuk kepada pihak Indosat. Ya paling sekitar sebelum acara, misalkan 15 hari, 20 hari, itu sudah disampaikan juga ke Indosat. Itu di ACC. Kemudian perusahaan-perusahaan lain itu juga di ACC dengan waktu yang juga tidak lama teman-teman. Dari pengajuan proposal hingga cair itu dana untuk sponsor. Tetapi ini yang berbelit-belit ternyata di BUMN-nya. Minta waktu yang cukup lama, sebulan atau 3 bulan, bahkan setahun. Jadi ini terlalu birokrasi teman-teman. Dan pada akhirnya ya kita cukup apresiasi kepada Pak Anies Baswedan
tanpa dukungan, tanpa dana dari BUMN ternyata ini sukses digelar. Dan kalau kita lihat sponsornya ini jauh lebih banyak dibanding dengan di Mandalika. Ada 30 sponsor di Formula E kemarin, sementara di Mandalika hanya 15 sponsor. Jauh teman-teman. Walaupun ini didukung oleh dana pemerintah di pihak sirkuit MotoGP Mandalika. Katanya ada triliun rupiah digelontorkan di acara MotoGP Mandalika. Sementara di Formula E tidak ada dana triliunan rupiah dari BUMN. Itu bedanya. Tetapi kalau kita lihat hasilnya ini luar biasa kegiatan di Formula E. Itu teman-teman alasan yang disampaikan pihak BUMN kenapa tidak memberikan sponsor di acara Formula E. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.